Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasmine Hasya Nabila akan sedikit membahas tentang persatuan dan kesatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, yang pertama ada multikultur. Multikultur itu adalah masyarakat yang mempunyai berbagai agama, bahasa, dan budaya, mencangkup beberapa kelompok dengan sistem gagasan, nilai-nilai, organisasi sosial, sejarah, kebiasaan, dan perilaku. Makna multikulturalisme sendiri itu yaitu pengakuan adanya perbedaan dan penghargaan dua kata yang selama ini sering dikontraskan. Nah, elemen-elemen multikulturalisme adalah yang pertama, menegaskan identitas kultural seseorang dengan mempelajari dan menilai warisan budaya seseorang. Yang kedua, ada menghormati dan berkeinginan untuk memahami dan belajar tentang etnik kebudayaan selain kebudayaannya. Yang ketiga, ada menilai dan merasa senang dengan perbedaan kebudayaan itu sendiri. Nah, selanjutnya, keberagaman masyarakat di Indonesia disebabkan pertama, keadaan geografis, kedua, pengaruh kebudayaan asing, ketiga, penerimaan masyarakat terhadap perubahan, keempat, keadaan transformasi dan komunikasi, yang kelima adalah perbedaan kondisi alam. Terus wujud keberagamannya, yang pertama keberagaman suku dan bangsa, yang kedua keberagaman agama, ketiga keberagaman ras, keempat keberagaman golongan. Pentingnya nasionalisme. Yang kedua itu ada pentingnya nasionalisme. Nasionalisme dapat diartikan sebagai faham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Terbentuknya nasionalisme di Indonesia melalui tahapan-tahapan. Yang pertama, ada tahapan membentuk kelompok kecil masyarakat yang terikat kesamaan geografis. Yang kedua, ada terbentuknya masyarakat suku-suku bangsa yang lebih luas. Ketiga, ada terbentuknya masyarakat seperti yang kita kenal, yaitu masa sekarang. Dan ada dua hal yang harus kita lakukan untuk membangun nasionalisme Indonesia. Yang pertama, ada mengembangkan kesamaan di antara suku bangsa. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. Nah, kesatuan tersebut diwujudkan dalam beberapa aspek. Di sini ada 4 aspek. Yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Ketiga, ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Yang keempat, ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Nah, lanjut ada pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pengaturan mengenai wilayah negara meliputi wilayah daratan, perairan, pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Nah, yang pertama ada integrasi wilayah. Maknanya adalah menunggalnya tanah air yang menjadikan laut di antara pulau sebagai penghubung dan penyatu pulau, bukan lagi sebagai pemisah. Nah, wilayah perairan Indonesia dibedakan menjadi 3 macam. Ada zona tambahan, yaitu zona yang lebarnya tidak melebihi 24 mili light. Terus yang kedua, zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia dengan terbatas terluar 200 mil laut. Terus zona laut teritorial 12 mili laut. Terus ada integrasi bangsa. Nah, dalam sejarah penggerakan kebangsaan Indonesia, integrasi bangsa itu ada masa perintis, masa penegas, masa
cobaan, masa pendobrak, sama masa pengisi kemerdekaan. Nah, objek sasaran integrasi nasional itu integrasi nilai menunjukkan pada adanya kesepakatan terhadap nilai nasional. Integrasi perilaku menunjukkan pada kesepakatan perilaku positif. Yang selanjutnya, integrasi nasional. Dengan demikian, integrasi nasional berarti integrasi yang terjadi di dalam tubuh bangsa dan negara Indonesia. Nah, faktor-faktor integrasi bangsa atau integratif bangsa itu ada Pancasila, UUD, Undang-Undang, Sang Saka Merah Putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahasa Indonesia, sama Sumpah Pemuda. Nasionalisme itu sendiri artinya adalah suatu faham yang menganggap bahwa kesetiaan terdiri atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara. Terus ada patriotisme. Patriotisme adalah sikap sudi pengorbanan segala-galanya untuk kejayaan tanah air, bangsa, dan negara. Ciri-cirinya patriotisme adalah 1. Cinta tanah air, 2. Rela berkorban, 3. Menempatkan persatuan, 4. Berjiwa pembaharu, yang 5. Tidak kenal menyerah. Nah, faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah yang pertama, faktor pendorongnya ada Sumpah Pemuda, yang kedua ada Pancasila, yang keempat ada Bhinneka Tunggal Ika. Faktor penghambatnya yang pertama, Bhinneka Tunggal Ika atau keberagaman pada masyarakat Indonesia. Yang kedua, geografi. Yang ketiga, melemahnya nilai budaya bangsa. Yang keempat, ada munculnya penyakit kultural pada masyarakat Indonesia. Nah, implementasi di kehidupan sehari-harinya, yang pertama, menerapkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, misalnya dalam bergaul di sekolah, rumah, dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, menumbuhkan sikap nasionalisme dalam diri siswa. Yang keempat, ada mengajak siswa melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.